Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Selamat tahun baru di tahun 2022. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. 2 Januari di awal tahun ini kita memulai ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita saat kita datang untuk menyembah Tuhan dan tetap semangat untuk datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala apa yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2021 Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Dan kami pun mempercayakan tahun yang baru ini Bapa, Engkau Allah juga yang sama memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Ku bersyukur kepadamu Tuhan buat segala yang Kau beri dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Katakan kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, haleluya, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan ku bersyukur. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami nyatakan rasa syukur kami. Haleluya. Bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Segala buat perkara-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat kasih setia-Mu yang Kau kerjakan di dalam hidupku, sungguh ku bersyukur. Haleluya, ku naikkan syukur kami, ku naikkan pujian kami, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Allah yang besar Tuhan. Sungguh ku bersyukur, ku punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, ku bersyukur Bapa. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Bapa. Inilah syukur kami, inilah rasa syukur kami Tuhan buat pemeliharaan yang Engkau berikan, kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Bersyukur
Engkau baik, kasih-Mu selalu Engkau nyatakan atas umat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Kami bersyukur, selalu kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang sungguh luar biasa, Allah kita yang selalu menyertai kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Jadikan kami orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Di awal tahun ini Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami terus ada dalam rasa ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Dan di awal tahun ini Bapa, kami kembali juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu menjagai kami, melindungi kami, memberkati kami, selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa seperti Tuhan, begitu mengasihi kami. Dan belajarlah Bapa agar kami boleh terus taat kepada Tuhan. Hendak kami bersyukur kepada Tuhan, memazmurkan nama Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ada sukacita tempat ini. Amin. Haleluya. Sukacita Natal sudah kita lewati di tahun 2021, dan sukacita di tahun baru ini juga akan kita rasakan bersama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima sukacita surga. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan dan bersukacita di hadiratnya yang kudus. Sebab sukacita surga dicurahkan bagi umatnya yang berserah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan Yes, bagi itulah jiwa. kekuatan bagi kita semua. Kita menyaksikan kuasa Tuhan, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan kita. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita sungguh semangat lagi di hadapan Tuhan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Sama-sama angkat tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
kekuatanku Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya Allah kita itu dahsyat? Allah kita terlalu dahsyat. Amin. Mari kita angkat pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Allahku dahsyat. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Biarlah dari utara ke selatan mendengar suara Allah. Terdengar suara Allah bahwa Allah kita dahsyat. Haleluya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi kita mendengar suara Allah boleh terdengar dari utara ke selatan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, amin, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi menyembah, meninggikan nama Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa. Yes, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Dan kini siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragu
lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Bersama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Engkau yang menyembuhkan kami Tuhan. Engkau Allah yang bersabda, selamatkan aku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kami percaya Tuhan, sabda firman-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Percaya Yesus, ku percaya haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, Engkau selamatkan kami Tuhan. Tiada yang mustahil di dalam nama-Mu Yesus. Ya Yesus, ku percaya. Haleluya. Engkau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Inilah doa kami dan pujian kami, juga doa kami Tuhan. Bahwa sampai pada saat ini kami bersyukur. Kalau kami masih boleh percaya dan setia kepada Tuhan. Untuk mengawali tahun yang baru 2002 ini Tuhan. Kami tetap akan terus percaya kepada Tuhan. Dan kami mengawali tahun ini juga dalam penyerahan kami kepada Tuhan. Biar iman kami terus berjalan berdampingan dengan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang akan menuntun kami di awal tahun ini sampai berlangsungnya tahun 2002 nanti Tuhan. Engkau terus menuntun langkah hidup kami. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat kami. Tuhan berbicaralah buat kami sekalian, umat-Mu di tempat ini. Bersabdalah buat kami Tuhan. Karena kami perlu tuntunan Tuhan. Dari awal tahun sepanjang tahun 2002 nanti. Sampai mengakhiri tahun 2002 nanti Tuhan, tetaplah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami.
agar kami boleh dikenan Tuhan di sepanjang jalan kehidupan kami. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara Bapak sekalian, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Ya, terima kasih buat tim pemuji pagi hari ini. Luar biasa. Sebelum saya lupa, saya ucapkan dulu selamat tahun baru buat tahun 2002 yang kita mulai hari ini dengan ibadah yang pertama secara online, dan saya bersyukur sekali kalau kita boleh mengakhiri tahun 2001 dengan baik, dan kita hari ini boleh mengawali ibadah kita di tahun 2002 juga dengan baik. Saya berharap kita semuanya tetap satu iman di dalam Tuhan dan setia sampai akhir nanti. Amin. Mari Bapak sekalian, langsung kita buka saja ayat kita pagi hari ini di dalam kitab Keluaran 33. Pagi ini saya akan berbicara tentang Musa yang meminta penyertaan Tuhan. Jadi judul kita pagi ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, judul khotbah kita hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini merupakan permintaan Musa yang saya berharap juga akan menjadi permintaan kita semua, baik hamba Tuhan, pengerja, dan seluruh sidang jemaat yang ada di GSJ Nirmala ini. Yang buat kita semua juga yang mungkin mendengarkan di mana saja, yuk kita mengawali tahun yang baru ini juga dengan satu permohonan kepada Tuhan. Tuhan sertai aku dalam perjalananku sampai nanti mengakhirinya di tahun 2002 yang akan datang. Amin. Semuanya siap mendengarkan suara Tuhan? Mari kita bersama-sama, saya akan membacakannya. Keluaran 33 ayat yang 11 sampai 17, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan engkau juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal namamu. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita sudah membaca firman Tuhan tentang keinginan Musa, di mana Musa satu hari dalam perjalanannya itu dalam berangkat ke menyeberangi tanah perjanjian nanti akan menuju ke sana. Ini sedang ada di perjalanan. Tuhan sedang berbicara kepada Musa di kemah pertemuan itu. Nah, hal poin yang pertama yang kita mau belajar di sini adalah kata Musa seorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena ayat yang ke-11 berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bayangkan, Musa itu seorang pribadi yang luar biasa dalam pandangan saya. Saya pelajari kitabnya Musa. Bagaimana Musa itu dikatakan berbicara dengan Tuhan seperti seorang sahabat. Seperti seorang yang teman yang berbicara muka dengan muka. Face to face, ngobrol sama Tuhan. Nah, itu sudah berbicara tentang seorang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Seorang yang memiliki hati yang begitu dekat dengan Tuhan. Sampai ngobrolnya itu bisa dekat seperti itu. Nah, saya berharap pengalaman kita kemarin di tahun 2001.
Kita sudah punya pengalaman bagaimana saudara punya kehidupan dengan Tuhan seperti apa. Apakah kehidupan kemarin selama tahun 2001 itu kita sudah dekat dengan Tuhan, begitu memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan, yang segitu dekatnya dengan Tuhan bisa ngobrol seperti itu atau belum? Nah kalau belum, mari kita belajar bersama-sama. Di tahun 2002 ini, di awal tahun ini, kita punya komitmen yang baru, aku mau hidup lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa ngobrol, doa nggak perlu teriak-teriak, doa nggak perlu nangis-nangis, bahkan kayak orang yang cengeng begitu. Karena kita tahu bisa berbisik saja. Bahkan Alkitab berkata buat kita, sebelum kita mengutarakan sesuatu, Tuhan udah tahu hati kita. Amin. Jadi orang yang dekat itu ngomong bicara nggak perlu teriak-teriak, Bapak Ibu sekalian, nggak perlu. Bahkan deket-deket, kayak orang yang sedang pacaran itu loh. Kenapa kalau ngobrol pengennya deket-deket? Ya kan, berbisik-bisik. Dunia nggak boleh tahu apa yang kita bicarakan. Itu bicara keintiman. Saya percaya kalau kita suami istri itu, bisa contoh ya, suami istri. Kalau kita suami istri itu dekat, ngomongnya nggak perlu teriak-teriak. Apalagi cuma jaraknya 1 meter, bengok-bengok, orang Jawa bilang, nggak perlu. Ngobrolnya asik, enak gitu. Nah Musa dikatakan dia berbicara dengan Tuhan seperti seorang yang punya kedekatan luar biasa. Ini firman Tuhan Bapak sekalian. Nah saya pertama yang poin di sini yang kita katakan adalah bahwa yuk kita memiliki keintiman dengan Tuhan lebih lagi. Dibandingkan tahun-tahun yang kemarin, mengawali tahun 2022 ini, saya berharap kita semua punya kerinduan. Aku mau lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu sesuatu yang beda. Akan beda nanti ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya merasakan dari tahun ke tahun, kedekatan kita dengan Tuhan itu akan berbeda. Itu artinya kita lebih dewasa dalam Tuhan. Sebab hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang kalau bicara bisa bisik-bisik. Ya, ini Musa dikatakan yang berbicara seperti orang sahabat ya, percaya dengan temannya. Dikatakan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Itu bicara sekali lagi tentang keintiman, kedekatan pribadi. Bagaimana dengan doa kita, perenungan kita akan firman Tuhan, kehidupan kita itu akan tercermin banget. Orang yang dekat dengan seorang yang terkenal, dia akan berhati-hati. Orang-orang yang punya kedekatan dengan orang-orang tertentu dikatakan ini kan bersikapnya berbeda. Apalagi kita dengan Tuhan. Dan percayalah Bapak sekalian, ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, hidup saudara pasti akan berubah. Alkitab yang lain berkata, waktu Musa di atas gunung Sinai pada waktu itu dikatakan 40 hari dia berdoa kepada Tuhan. Berbicara seperti ini dikatakan berhadapan muka face to face dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Musa? Musa waktu turun dari gunung dengan wajahnya bercahaya, wajahnya bersinar. Artinya apa? Musa mengalami impartasi Tuhan, kemuliaannya ada di situ. Nah saya percaya juga kedekatan kita dengan Tuhan, kalau kita mulai membangun doa-doa kita yang lebih baik, lebih intim dengan Tuhan, saya percaya Bapak sekalian, kehidupan kita itu akan berbeda dengan yang kalau kita jauh daripada Tuhan. Pasti akan beda. Karena kita akan mengalami impartasi, kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, ya kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup kita makin hari makin meningkat. Nah kalau orang hidupnya dekat dengan Tuhan, itu hidupnya akan berbeda. Kita jauh dari dosa, kehidupan yang berbeda banget untuk semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Dan yang pasti dalam hari-hari yang ada, hidup kita akan menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Amin. Yuk mari yang pertama, Musa seorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan saya berharap kita semua pengerja kita, gereja sidang jemaat Allah Nirmala Estate ini dikatakan, ayo kita semuanya, saya, Bapak Gembala, para pengerja, rekan-rekan pengerja semuanya, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, ayo kita bangun bersama-sama kehidupan yang lebih intim dengan Tuhan, dengan doa-doa kita, pujian penyembahan kita, perenungan firman Tuhan. Kita melakukan hidup kita dengan firman Tuhan, makin hari makin jauh lebih baik, sehingga waktu nanti kita mengakhiri tahun 2002 nanti, hidup kita akan semakin dewasa, dan tentunya pasti saya berharap akan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua di dalam ayat ke-13 dikatakan Musa seorang yang mendapat kasih karunia luar biasa. Ayat 13 saya baca dikatakan
Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Dikatakan Musa seorang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, kalau orang bicara dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, dia akan mati ketika lihat wajah Tuhan. Tapi Musa bisa berbicara seperti itu. Dan Musa tetap hidup, itu semua anugerah Tuhan. Saya percaya Bapak sekalian bahwa kita ini hidup di masa-masa setelah perjanjian baru. Ya, kita hidup di dalam zaman kasih karunia sekarang ini. Sehingga anugerah Tuhan berlimpah-limpah buat kita semua. Tidak ada jemaat yang tidak memiliki kasih karunia sekarang. Kita hidup hari ini, bahkan kalau kita bisa melewati tahun 2001 kemarin dan masuk tahun 2002 ini juga, saya percaya itu juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita syukuri bersama-sama. Bapak, Ibu dan saya adalah pribadi-pribadi yang mendapat anugerah Tuhan untuk memasuki tahun 2002. Beberapa hari kemarin ada rekan saya dalam pelayanan dipanggil Tuhan. 1 minggu kemudian ada adik kelas saya, yang pertama kakak kelas yang jauh, yang kedua kemarin itu adik kelas saya dipanggil Tuhan. Bahkan gak sempat melewati ya, tahun-tahun yang tinggal sedikit lagi. Mari Bapak sekalian, kalau kita masih ada pada hari ini, melewati tahun 2001 dan memasuki tahun 2002, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita syukuri bersama-sama dan ingat, kalau semua karena anugerahnya, berarti kita gak bisa sombong kan. Satu pujian berkata begini, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Jadi kalau saya pakai masih bisa berkhotbah di tahun 2002 ini saudara, itu juga kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi mari kita syukuri, amin. Mari kita nikmati, mari kita jalani kembali bersama dengan Tuhan. Nah, sesungguhnya seorang pribadi yang berjalan dengan Tuhan itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Musa bisa membayangkan ke depan, kalau dia nggak disertai Tuhan, kayak apa jadinya bangsa ini? Bapak Ibu tahu kenapa Musa minta penyertaan Tuhan seperti ini? Kalau bukan anugerah Tuhan itu luar biasa. Musa mengerti banget, nggak gampang. Kita ngurus istri aja susah, ya toh? Itu cuma satu loh, apalagi yang 2, 3, 4 itu ya. Kita ngurus anak-anak itu nggak gampang. Kita ngurus jemaat, apalagi ya kan? 10 jemaat, 10 kepala, berbeda nilainya, berbeda pikirannya. Apalagi yang sudah 50-an, 100-an, bahkan Bapak Ibu sekalian yang punya jemaat ribuan orang. Coba, gak gampang saudaraku. Tapi saya gak mau stres. Kenapa? Itu pekerjaan Tuhan. Semua kalau anugerah Tuhan kita menyadari, kita gak perlu stres. Amin, walaupun banyak masalah. Macam-macam persoalan terjadi dalam kehidupan, itu gak perlu seperti itu. Saja stres. Makanya saya suka memelesetkan. Kalau di sini ada yang namanya Sutresno. No time to stress, maksudnya gitu loh. Gak usah stres. Ya kan, mau mikirin siapa-siapa yang aneh-aneh itu memang selalu ada, gak apa-apa. Biasa itu. Percayalah bahwa di tahun 2002 ini juga masih ada orang-orang yang seperti kemarin. 2001 masih ada pasti. Ya kan, yang satu berubah, yang satu belum. Ya kan. Masih ada. Nah, senyum saudara membuat saya mengerti bahwa maknanya pasti dalam sekali itu. Ya kan? Ya, senyum saudara membuat saya semakin memahami bahwa memang tidak mudah ngurus diri sendiri saya susah saudaraku, apalagi ngurus orang lain. Ya kan? Ngurus anak sendiri susah, apalagi ngurus anak orang lain. Ya, luar biasa. Tetapi kalau itu anugerah Tuhan, saya percaya. Mungkin orang bertanya, Pak, apa sih kasih karunia itu atau anugerah Tuhan itu? Kasih karunia Tuhan itu kemampuan Allah saudaraku. Artinya Musa minta penyertaan, Musa minta kemampuan Allah menyertai dia sehingga kita dimampukan untuk ngurus orang yang dikatakan 2,5 sampai 3 juta waktu itu. Bapak Ibu tahu Alkitab beri statement begini loh.
Israel adalah bangsa yang tegar, tengkuk, keras kepala. Itu Israel. Nah, Musa memimpin orang-orang yang seperti ini 2,5 juta sampai 3 juta. Bayangan aja tuh. Tapi yang saya lihat film-filmnya Musa enggak habis rambutnya. Masih seger dia. Luar biasa. Enggak sutris dia. Walaupun seringkali dia agak gimana-gimana, tapi dia punya kemampuan Tuhan. Ya, mari. Di tahun-tahun ke depan ini, 2002 ini saya percaya juga masalah juga enggak berkurang-kurang, akan semakin bertambah. Apalagi yang kemarin kan, yang muncul COVID yang varian baru, ya kan, yang baru rame, Omikron, ya Omikron, wah, itu belum nanti yang apalagi itu banyak, masalah ekonomi, gunung meletus, ya kan, ya gempa bumi di mana-mana banyak, saudaraku. Di tahun 2002 itu banyak orang meramalkan, ini orang meramalkan katanya akan ada ini semua. Makanya saudaraku, kalau saya begini, jangan dengarkan semuanya itu. Makanya tutuplah HP-mu, bukalah Alkitabmu. Agar kamu mengerti bahwa di tahun 2002 juga ini, kalau kita ada dan mengerjakan hari ini seperti ini juga, itu adalah anugerah Tuhan. Artinya, kalau kita diizinkan Tuhan memasuki tahun 2002, berarti Tuhan kasih kemampuan buat kita untuk menghadapi dan melewati nanti sampai Desember 2002 nanti. Amin. Percaya, kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Kemampuan Tuhan ada pada kita masing-masing. Untuk itu mari kita lakukan bersama-sama di dalam jalan-jalannya Tuhan. Itu permintaan Musa. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian pagi hari ini? Apakah Bapak Ibu juga adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan? Saya percaya ya. Sebab di dalam Kristus, kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 16 berkata, kita hidup dari kasih karunia demi kasih karunia. Karena kita mendapatkan kelimpahan hidup karunia yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Artinya Tuhan akan menyertai kita. Karena namanya adalah Immanuel, yang kemarin hari kita memperingati Natal. Di mana Yesus adalah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Jadi apapun yang terjadi gitu ya, dalam hidupku ini, ya, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Janji Tuhan ada di Alkitab. Makanya biar saudara ingat terus, bukalah Alkitabmu. Saya sarankan buat semua jemaat, tutup HP-mu, bukalah Alkitabmu, agar engkau memahami bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Sekalipun orang ngomong begini, berita-berita ngomong begini, percayalah di dalam Tuhan Yesus ada kasih karunia yang akan memampukan kita melewati semuanya itu. Kalau lagu yang lama kita dengar, badai pasti berlalu, saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Poin yang kedua, Musa mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan saya percaya jemaat GSI Nirmala ini juga, dan juga Bapak Ibu sekalian yang membaca, yang mendengar, yang melihat video ini juga, percayalah. Bapak Ibu yang percaya dengan Yesus, dikatakan Anda sekalian mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Mari kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir, kita mendapatkan di dalam ayat yang ke-15. Dikatakan demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan maksudnya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kata-kata Musa loh. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Loh, ini Musa minta bimbingan. Saudara tahu, waktu kita kecil dulu, kita dibimbing sama orang tua kita, ya. Orang Jawa bilang ditetah, melangkah setapak-setapak sebelum kita bisa berjalan. Bimbingan itu setapak demi setapak, selangkah demi selangkah. Nah, saya baca di Alkitab, saya baca literatur, kalau perjalanan di padang gurun itu nggak gampang, saudaraku. Pertama, masalah suhu. Suhu di daerah padang gurun itu bisa ekstrim. Kalau siang panas, panasnya sangat, kalau orang Jawa bilang ngentak-entak. Panasnya banget, panasnya pol. Bisa sekian puluh derajat Celcius. Kita di Tegal paling panas 34 derajat. Di sana bisa 50 derajat, saudaraku. Oke, bisa 50 derajat. Kalau malam bisa dingin sekali, ekstrim. Jadi kalau siang panas, kalau malam dingin. Nah itu kalau nggak terbiasa bisa mati. Itu dari sisi waktu yang namanya suhu.
suhu saja bisa berubah ekstrim seperti itu. Nah kalau kita nggak siap, wah itu kalau bukan karena Tuhan maka luar biasa. Orang banyak mati. Makanya Alkitab mengatakan buat kita, Tuhan itu membimbing mereka. Kalau siang dengan tiang awan, itu yang menduduki mereka sehingga tidak terlalu panas, ya kan? Kalau malam tiang awan itu berubah menjadi tiang api yang menghangatkan bangsa Israel itu dalam perjalanan. Siang tidak kepanasan, malam tidak kedinginan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Sama dengan kisah ini. Kalau Bapak Ibu dikatakan mendapat kasih karunia Tuhan, saya percaya kita semua akan bisa menyeberangi melewati tahun 2002 ini nanti ke depan. Dengan bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita akan dimampukan melewatinya sampai akhir tahun 2002 nanti. Kenapa? Tuhan adalah Immanuel, Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Makanya ini kita punya doa, menjadi pribadi yang disertai Tuhan, yang dibimbing Tuhan. Mintalah pagi hari ini bersama-sama dengan saya. Kita meminta penyertaan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, ngeri saudaraku. Hidup ke depan 2002 belum tentu bagus. Bahkan situasi dan kondisi akan bisa berubah begitu rupa. Tapi percaya, penyertaan Tuhan akan menolong kita, memampukan kita semuanya. Amin. Ya itu dari sisi cuaca bisa begitu ekstrim. Belum lagi banyak binatang-binatang buas. Ya berbisa dan sebagainya, ada ular tedung, ada kalajengking, itu banyak sekali di padang gurun. Bisa mengerikan. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita melihat waktu mereka dibimbing Tuhan di jalan-jalan yang tidak mudah itu. Alkitab menyaksikan mereka bisa melewati itu sampai di perbatasan Kanaan pada waktu itu. Itu sejarah sudah terjadi. Bagaimana ketika Tuhan membimbing bangsa Israel dalam permintaan kepada Tuhan pada waktu itu dikatakan, maka Tuhan mendengar doa Musa dan memimpin bangsa itu. Ya, luar biasa. Itu ada kesulitan yang kedua, banyak binatang-binatang yang tidak baik seperti itu. Kalajengking, ular-ular, ularnya mengerikan lagi saudaraku. Gigitan hitungan menit bisa mati. Karena ular derik, ya ular tedung itu sangat berbahaya. Ya. Yang ketiga, belum lagi menghadapi bangsa-bangsa yang dilewati. Ada Amalek, Filistin, orang Yebus dan sebagainya, itu banyak sekali. Karena perjalanan Israel lewat padang gurun itu melewati banyak bangsa. Ke depan itu dikatakan, dan tidak semua orang yang dimintai permisi mau numpang lewat aja nggak boleh. Harus berperang. Dan kita oleh sejarahnya dikatakan bangsa Israel banyak mengalahkan bangsa-bangsa yang lain dalam perjalanannya juga. Sedangkan Israel nggak punya pengalaman perang. Bayangkan loh, 2,5 juta orang tapi nggak punya pengalaman perang. Ketemu dengan bangsa-bangsa yang jumlahnya lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Tapi Alkitab menyaksikan bagaimana bangsa Israel melewati semua kesulitan itu sampai di perbatasan. Selesai, walaupun memakan waktu 40 tahun karena ketidaktaatan mereka. Waktu begitu lama. Tapi penyertaan itu sempurna bagi kita. Kita melihat, belum lagi airnya bagaimana, makannya bagaimana. Bayangkan, untuk nyadong 2,5 juta umat sampai 3 juta itu perlu berapa air, berapa banyak itu. Kalau pakai galon berapa truk kira-kira, ya kan? Banyak sekali. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat. Batu bisa keluar air, gunung bisa keluar air, turun mana tiap hari, ada ikan-ikan tiap hari, karena ada burung puyuh yang Tuhan kirimkan di situ. Penyertaan itu sempurna. Percayalah, melewati tahun 2002 ini juga bersama dengan Tuhan. Kita akan dimampukan melewati segala macam kesulitan. Apapun itu namanya, percayalah. Kalau kita minta Tuhan hari ini, sertai kami Tuhan melewati dalam menjalani tahun 2002 ini, percayalah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Maka sekalipun ada kesulitan di depan nanti, Tuhan tetap akan menyertai kita. Dan pasti kita dimampukan Tuhan untuk melewatinya. Amin. Ya. Kemudian ayat 16 berkata demikian. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Bapak sekalian, umat Israel itu memang umat yang luar biasa, umat pilihan Tuhan. Kita lihat ketika keluarga Yakub pada waktu pindah ke Mesir, dikatakan di Mesir mereka punya satu tempat yang namanya Goshen. Goshen itu satu tempat yang diperuntukkan bagi keluarganya Yusuf pada waktu itu.
Gosen dikatakan tempat yang khusus, tempat di mana mereka tinggal, dan itu tempat yang dibedakan. Buktinya apa? Ketika 10 tulah datang buat bangsa itu, Mesir itu, dikatakan orang-orang Israel yang tinggal di Gosen semua mengalami keselamatan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang mengalami malapetaka satupun yang tinggal di situ. Demikian juga ketika dalam perjalanan ini Musa meminta. Kenapa? Musa ingin juga dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena waktu itu dikatakan, tadi saya sudah bicara ya, bahwa waktu siang hari Tuhan itu menyertai Musa itu dengan cara begini. Tiang awan, jadi awan segede apa kira-kira untuk menudungi, memayungi bangsa yang besar seperti itu. 2,5 sampai 3 juta. Ya kan? Belum lagi kalau malam obornya sebesar apa saudaraku? Bisa kebayangkan? Jadi bangsa-bangsa itu melihat ini ada bangsa yang luar biasa yang disertai Tuhannya. Siang tiang awan, malam tiang api, dan bangsa-bangsa yang dilewati mereka melihat semua dengan mata mereka sendiri. Penyertaan Tuhan seperti itu luar biasa. Dan Musa melihat bangsa yang disertai Tuhan adalah bangsa yang dibedakan. Nah, saya berdoa malam pada pagi hari ini, kita yang disertai Tuhan, Bapak Ibu percayalah akan dibedakan oleh bangsa-bangsa yang lain, oleh orang-orang lain yang di luar iman percaya kita. Ibu percaya itu? Penyertaannya sempurna bagi kita. Oleh sebab itu mari pagi hari kita akan berdoa bersama-sama meminta penyertaan Tuhan agar Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk apa? Untuk disertai Tuhan dari awal tahun 2002 ini, dari tanggal 2 Januari 2022 sampai akhirnya nanti pada tanggal 30, kita belum lihat kalender nih, atau 31 Januari nanti, Desember nanti, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, di mana Allah menyertai kita. Mengapa? Karena kita yang pertama, kita punya keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita punya doa. Amin. 3 poin ini kira menolong kita bersama-sama. Mari menjadi pribadi-pribadi, jemaat-jemaat, hamba-hamba Tuhan yang memiliki keintiman kita pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita menjadi pribadi seperti Musa, orang-orang yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita menjadi pribadi seperti Musa yang berdoa meminta penyertaan Tuhan. Hari lepas hari kita berdoa, waktu demi waktu kita berdoa, Tuhan sertai kami. Satu pujian yang bagus. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nanti kita naikkan pujian itu, tapi sebelumnya kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu di awal tahun 2002 ini Tuhan. Kami mau belajar seperti Musa Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi, menjadi hamba-hamba, menjadi jemaat-jemaat yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Memiliki keintiman pribadi dengan Tuhan. Dan yang kedua, kami boleh menjadi pribadi yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Untuk memasuki tahun 2002 ini dan menjalani bersama dengan Tuhan. Sampai akhir tahun 2002 nanti. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan kami punya doa pagi ini Tuhan bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Sertai kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Bahkan bimbinglah kami Tuhan selangkah demi selangkah kami berjalan menapaki tahun 2002 ini Tuhan. Dengan penuh pertolongan Tuhan. Tuhan jangan lepaskan tangan kami. Jangan lepaskan hidup kami Tuhan. Biar kami semua umat-Mu di gereja ini boleh mendapatkan tuntunan Tuhan. Hari lepas hari kami berjalan di dalam anugerah-Mu. Sehingga waktu kami berjalan Tuhan, dalam hidup kami hari demi hari yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan sepanjang tahun kami 2002 itu jalan, kami punya kerinduan. Tetaplah nama-Mu yang dipermuliakan. Dan kami umat-Mu makin hari semakin dekat dengan Tuhan. Makin hari semakin dewasa dengan Tuhan. Dan makin hari semakin jadi berkat bagi banyak jiwa yang lainnya. Tuhan berkati dan dengarkan doa kami pagi ini. Sebab hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. GS Yanir Mala Estate ini Tuhan, ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya kami menjadi jemaat
yang intim dengan Tuhan, jemaat yang memiliki kasih karunia dengan Tuhan, dan menjadi jemaat yang suka berdoa, meminta kesempurnaan kami hidup dalam persekutuan kami, kekuatan kami di dalam anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Sertai umat-Mu Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu, sampai nanti Desember 2002 Tuhan, kami boleh menjalani dan mengakhirinya dengan penuh akan pertolongan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Berkati umat-Mu pagi ini dan meteraikan setiap kebenaran firman buat kami semua. Jadikan kami pribadi yang lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.